Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Nah, tahu enggak? Besok kita akan melaksanakan sholat Idul Adha. Tahu nggak teman-teman Idul Adha itu apa? Wah, pintar sekali. Sebentar lagi kita akan menyimak Mem Iin untuk bercerita mengenai apa itu Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Mem Iin mengucapkan minal aidin wal faizin ya, selamat hari Idul Adha. Oke, Mem mau bercerita sedikit ya tentang Idul Adha atau yang biasa disebut Idul Kurban. Nah, di sini kita sebagai orang Islam kita merayakan hari raya dua kali ya. Yang pertama Idul Fitri dan Idul Adha. Apa sih Idul Adha itu? Nah, Idul Adha juga biasa disebut Idul Kurban. Bagaimana sejarahnya? Zaman dulu Nabi Ibrahim adalah nabi yang belum dikaruniai seorang putra oleh Allah. Tidak lama sekali tidak pernah belum dikaruniai seorang putra. Kemudian Nabi Ibrahim dikaruniai seorang putra dan nama istrinya adalah Siti Hajar. Setelah Siti Hajar melahirkan, Nabi Ibrahim memberikan putranya bernama Nabi Ismail. Tapi setelah anak yang ditunggu-tunggu itu datang, ternyata Nabi Ibrahim bermimpi. Nah, mimpi apakah itu? Kita langsung lihat videonya ya sayang ya. Suatu malam beliau bermimpi menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim termangu-mangu memikirkan mimpinya. Wahyu dari Allah atau godaan setan. 2 malam berikutnya, mimpi yang sama terulang. Maka pagi harinya, setelah mimpi yang ketiga, beliau yakin ini perintah Allah yang harus dilaksanakan walaupun terasa sangat berat di hati. Nabi Ibrahim bermusyawarah dengan keluarganya tentang mimpi itu. Anakku, aku melihat dalam mimpi, aku menyembelihmu. Pikirkan, apa pendapatmu? Ismail sangat memahami bahwa ayahnya adalah Nabi Allah. Mimpi para nabi adalah wahyu ilahi. Dengan mantap dia menjawab, Ayah, laksanakan perintah Allah. Insya Allah, aku akan sabar menerimanya. Bertambah rasa syukur Nabi Ibrahim. Bertambahlah kecintaan kepada anaknya. Bertambah mantap pula hati beliau melaksanakan perintah yang sulit itu. Berangkatlah Nabi Ibrahim dan Ismail menuju Mina, tempat penyembelihan. Sepanjang jalan, iblis menggoda mereka agar mengurungkan niat pengorbanan Ismail. Ibrahim, dasar ayah tidak punya perasaan. Anak sendiri mau disembelih. Ingat, kau berdoa puluhan tahun meminta anak. Allah sudah memberimu anak yang soleh. Sekarang kau mau sembelih, ha? Nabi Ibrahim mengambil kerikil-kerikil dan melempari iblis. Beliau tidak bergeming dengan godaan-godaan itu. Hatinya dipenuhi keyakinan yang mantap kepada Allah. Begitu pula Ismail. Sampai di tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim membaringkan Ismail, bersiap mengayunkan golok yang tajam ke leher anaknya. Lalu Allah berfirman, Hai Ibrahim, engkau telah menaati perintahku. Ini adalah perintah yang sulit. Aku memberi balasan orang-orang yang berbuat baik. Allah mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar. Itulah yang kemudian disembelih sebagai kurban. Teman-teman sudah menyaksikan videonya? Iya, Nabi Ibrahim berkorban putranya, kemudian sama malaikat diganti dengan seekor domba. Nah, sampai sekarang Idul Kurban itu bisa dilakukan dengan hewan kurban, boleh onta, boleh domba, dan boleh sapi. Apa makna di balik Idul Kurban ini? Yang pertama adalah kita sebagai umat Islam wajib bersyukur atas nikmat Allah yang berikan kepada kita. Nah, dengan berkurban juga kita bisa bersosialisasi dengan sesama kita dengan membagikan hewan daging kurban tadi.
Dan yang ketiga, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi cerita sedikit tentang Idul Kurban ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Oh iya, Mem mengingatkan, nah kita Idul Kurban ini di masa pandemi. Meskipun kita tidak melakukannya di dalam masjid, boleh kita lakukan di sholat Idul Adha di rumah ya sayang ya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti dalam cerita Mem Iin tadi, tentang mengenai berkurban dan sholat ada di surat Al-Kautsar. Teman-teman masih ingat bacaan suratnya? Yuk kita lafalkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Amin. Terima kasih teman-teman semua sudah menyimak mengenai cerita Idul Adha. Nah, kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.